Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan materi ke-10 untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih menggunakan kitab Ushul fi Tafsir karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan juga tasjirat kitab Ushul fi Tafsir. Kita masih membahas tentang bab tafsir. Pada materi sebelumnya kita sampai ke subbab al-wajibu 'alal muslim fi tafsir al-Quran. Sekarang kita lanjutkan tentang al-marji'u fi tafsir al-Quran. Silakan dibuka kitabnya halaman 25. Halaman 25, al-marji'u fi tafsir al-Quran. Referensi atau sumber dalam menafsirkan Al-Quran. Di tabel halaman 8 ya. Halaman 8 yang ini al-marji'u fi tafsir al-Quran. Seperti biasa, yang di kitab tidak kita baca semua ya. Sudah kita ringkas di tabel. Jadi ini yang kita baca. Silahkan dibuka. Al-marji'u fi tafsir al-Quran. Referensi atau sumber-sumber dalam menafsirkan Al-Quran. Al-marji'u fi tafsir Al-Quran. Referensi dalam menafsirkan Al-Quran ada 5. Yang pertama, kalamullah ta'ala. Firman Allah ta'ala. Ucapan Allah ta'ala, yaitu Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi, sebuah ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ini yang pertama. Perinciannya akan datang insyaallah. Berikutnya, yang kedua, kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis ya. Jadi ayat ditafsirkan dengan hadis. Berikutnya kalamus sahabah radhiyallahu anhum. Ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat, kalamut tabi'in rahimahumullah ya. Ucapan para tabi'in rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Jadi orang-orang yang beriman dan bertemu atau belajar kepada para sahabat. Yang terakhir, ma taqtadihil kalimatu, apa-apa yang dituntut oleh kata-kata jadi dalam ayat-ayat itu, minal ma'ani syar'iyyah, berupa makna-makna dari sisi syariat, arti-arti secara syariat, atau awil lughawiyah hasbasiyah, atau makna kata dari sisi bahasa, ya bahasa Arab, hasbasiyah, sesuai dengan konteks ayat tersebut, ya sesuai dengan apa yang sedang diceritakan atau dibahas dalam sebuah ayat. Jadi intinya kata-kata di dalam sebuah ayat ditafsirkan dengan makna kata itu yang sudah difahami secara syariat dan juga secara bahasa. Berikutnya perinciannya. Nanti ada contoh ayat kemudian tafsirnya ya. Referensi yang pertama atau sumber penafsiran Al-Quran yang pertama adalah kalamullah ta'ala, Al-Quran ya.
Di ayat ditafsirkan dengan ayat. Misal contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ingatlah atau camkanlah. Inna, sesungguhnya, awliya Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, itu di sini maksudnya ketika ajal ya menjemput mereka. Nah, karena mereka diberi kabar gembira oleh malaikat ketika itu, ya, agar tidak usah takut, ya, dengan apa yang akan dihadapi dari kejadian-kejadian setelah kematian. Walahum yahzanun, dan juga tidak pula bersedih dengan dunia yang mereka tinggalkan. Di sini yang dibahas, yang di garis bawah ini, aulia Allah, ya, wali-wali Allah. Apa tafsir dari wali-wali Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Ya, tafsirnya adalah di ayat berikutnya. Ayat yang tadi, ya, ayat ke-62 dari surat Yunus. Berikutnya ayat ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa, ya. Jadi tafsir dari wali Allah, ya, siapakah wali Allah itu? Ini, ya, tafsirnya adalah ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, itu tafsir yang benar, ya, tentang wali Allah. Jadi tidak harus selalu wali Allah itu orang yang memiliki kesaktian, ya, mempelajari atau mengamalkan wirid-wirid tertentu kemudian menjadi sakti, ya, bukan. Dan hal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita percaya atau beriman terhadap karamah, ya, kemuliaan yang Allah berikan terhadap wali-wali Allah. Ya, Allah terkadang memberikan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa yang Dia kehendaki, ya, dari para nabi atau para sahabat, ya. Tapi hal itu bukan adalah sesuatu yang mereka pelajari atau hasil dari tirakat mereka, ya, bukan. Itu adalah mata-mata bonus, ya, anugerah dari Allah Ta'ala. Nah, jadi ini contoh untuk sumber atau referensi tafsir yang pertama, yaitu ayat. Sebuah ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, ini marji atau referensi tafsir yang pertama, yaitu kalamullah Ta'ala. Yang kedua, kalamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Contohnya, surat Yunus juga ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, ada kebaikan, ya, wa ziyadah, dan tambahan. Nah, ini yang dibahas, ya, apa tafsir dari tambahan di sini, ziyadah. Ini maknanya apa? Tafsirnya apa? Ada hadis yang menjelaskannya, ya, yang menafsirkannya. Tafsir an-nadharu ila wajhillahi ta'ala, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman, ya, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, dan ziyadah, tambahan. Tambahan maksudnya an-nadharu ila wajhillahi ta'ala, melihat wajah Allah Ta'ala. Nah, hadis ini fima rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sarihan. Pada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim secara jelas. Nah, itu contoh marji yang kedua, ya, yaitu hadis, ya. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga, kalamus sahabati radhiyallahu anhum. Ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Ayat ditafsirkan dengan ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Contohnya di surat An-Nisa ayat ke-43. Wa in kuntum marwa, dan jika kalian sakit, aw ala safar,
atau sedang bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang hajat, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, lanjutannya falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Ya. Lalu tidak kalian dapati air, kalian tidak menemukan air untuk bersuci, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, ya, tanah yang suci. Di sini yang dibahas adalah ini, la mastumun nisa. Kalian menyentuh wanita. Apa tafsir dari kalimat ini? Yaitu ini, ya. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang masyhur. Faqad shahha, sungguh telah sahih, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu fassara al-mulamasah bil jima', bahwa beliau menafsirkan al-mulamasah ini tadi, lamastumun nisa, menyentuh wanita, maksudnya apa? Jima, ya, berjima. Nah, sehingga apa? Jika setelah berjima kemudian tidak mendapati air untuk mandi wajib, maka boleh bertayamum, gitu, ya. Sehingga berdasarkan tafsir ini pula tidak batal, ya, wudhu seorang laki-laki karena menyentuh wanita, ya. Karena tafsir dari lamastumun nisa di sini menyentuh wanita yaitu jima. Nah, kemudian ada catatan, kita lihat di bawah. Akhadna kalama as-sahabati radhiyallahu anhum marji'an min maraji' tafsir al-Quran, lianna, kita mengambil ucapan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber tafsir Al-Quran, lianna, karena, ya. Jadi ini alasannya kenapa ucapan mereka bisa digunakan sebagai referensi tafsir Al-Quran. Ada 4 alasan, ya. Yang pertama, Al-Qur'ana, ya, li'anna Al-Qur'ana nazala bilughatihim wa fi asrihim. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab, wa fi asrihim, dan pada masa mereka. Pada masa mereka, ya. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab, dan juga pada masa mereka. Sehingga jelas, ya, mereka lebih mengetahui tentang Al-Quran. Yang kedua, hum ba'dal anbiya'i asdaqun nasi fi talabil haq. Mereka, itu para sahabat, adalah manusia yang paling jujur, asdaqun nas ba'dal anbiya, setelah para nabi. Paling jujur dalam fi talabil haq, dalam mencari kebenaran, ya, dalam mencari kebenaran. Sehingga tidak sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Mereka akan benar-benar bersungguh-sungguh apa tafsir atau makna yang benar dari sebuah ayat yang belum mereka fahami. Nah, terus akan bersungguh-sungguh mencarinya. Alasan ketiga, wa aslamuhum minal ahwa, karena para sahabat itu adalah manusia yang paling selamat dari hawa nafsu, ya, setelah para nabi. Sehingga mereka tidak mungkin menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri, ya, untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, karena mereka manusia yang paling selamat dari hawa nafsu setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan alasan yang terakhir, wa atharuhum minal mukhalafah, karena para sahabat adalah manusia yang paling suci, athhar, paling suci, paling bersih dari minal mukhalafah, dari penyelisihan, ya, terhadap syariat. Nah, mereka manusia yang paling suci dari berbagai macam penyelewengan atau penyelisihan terhadap syariat ini. Ini 4 alasan atau sebab mengapa ucapan para sahabat radhiyallahu anhum bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau sumber dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, berikutnya kembali ke sini. Sumber yang keempat, kalamut tabi'in rahimahumullah. Nah, ini salah, ya, harusnya rahimahumullah. Ucapan para tabi'in rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka.
Nah, contohnya ayat ke-34 di surat An-Naba, wa ka'sang dihaqa, dan gelas yang dihaqa. Nah, apa tafsir dari dihaqa di sini? Qala Mujahid, berkata Mujahid, ini beliau salah seorang tabi'in, ya, ahli tafsir, tabi'in senior, ya, salah seorang murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Nah, murid beliau salah satunya Mujahid ini, ya, seorang tabi'in, orang yang belajar kepada sahabat, ya, dan tidak sempat bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menafsirkan dihaqa dengan mutatabi'ah, artinya berturut-turut, ya, atau terus menerus, ya, terus menerus ada, ya, maksudnya tidak pernah habis, ya. Ini tentang apa? Minuman penghuni surga, ya, gelas yang berisi minuman penghuni surga itu tidak pernah habis, ya, selalu penuh, berturut-turut, ya, terus menerus ada. Nah, ka'san dihaqa, gelas yang terus menerus ada, itu terisi penuh, ya, terus ada minumannya. Nah, kemudian apa alasan kita menjadikan ucapan para tabi'in sebagai salah satu referensi Al-Quran? Ini, ya, akhadna kalam at-tabi'in rahimahumullah marji'an min maraji tafsir Al-Quran. Kita mengambil ucapan para tabi'in rahimahumullah sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber tafsir Al-Quran, karena hum khairun nasi ba'da sahabah, karena para tabi'in mereka adalah manusia terbaik setelah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa aslamu minal ahwa'i mimman ba'dahum, dan juga mereka adalah manusia yang paling selamat dari hawa nafsu daripada orang-orang yang setelah mereka, ya. Walam takunil lughatul arabiyyatu taghayyarat katsiran fi asrihim, dan bahasa Arab tidak taghayyarat katsiran, tidak berubah banyak, fi asrihim, pada masa mereka. Nah, fakanu aqraba ila shawabi fi fahmil Qur'ani mimman ba'dahum, sehingga mereka adalah manusia yang aqrab, paling dekat, ila shawab, kepada kebenaran, fi fahmil Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an, mimman ba'dahum, daripada orang-orang setelah mereka, ya. Jadi semakin suatu zaman, ya, lebih dekat kepada Nabi SAW, pemahamannya terhadap Al-Quran lebih sempurna dan lebih benar. Nah, ini alasan mengapa kita menjadikan ucapan tabi'in sebagai salah satu referensi dari referensi atau sumber-sumber penafsiran Al-Quran. Nah, ini tadi yang keempat, ya. Yang terakhir, di antara referensi dalam menafsirkan Al-Quran yaitu ma taqtadihil kalimat, apa yang dituntut oleh kata-kata, ya, dalam sebuah ayat, minal ma'ani syar'iyyah, berupa makna-makna secara syariat, awil lughawiyah, atau secara bahasa, hasba siyak, sesuai dengan konteks ayat itu, ya. Nah, contohnya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, janganlah engkau tusalli. Nah, dia ada tafsirnya, terhadap salah seorang dari mereka, orang-orang munafik, mata, yang telah mati, abada, selamanya. Lafaz tusalli di sini memiliki dua arti. Secara syariat artinya menyolati, ya, artinya salat. Sedangkan secara bahasa artinya doa. Lalu arti mana yang kita ambil? Nah, itu makna atau arti secara syariat. Sehingga tafsirnya di sini salatul jenazah, ya, salat. Sehingga makna ayat ini, janganlah engkau mensolati jenazah salah seorang di antara mereka, orang-orang munafik, ya.
Jadi kita ambil makna secara syariat. Ini contoh tafsir ayat dengan menggunakan tuntutan makna dari kata itu, ya, baik makna secara syariat atau secara bahasa. Dan jika terjadi pertentangan, ya, atau kemungkinan dua makna seperti ini, sebuah lafaz memiliki dua makna yang berbeda, ya, secara syariat dan secara bahasa. Seperti itu, sholli ini secara syariat artinya salat, sedangkan secara bahasa artinya doa. Ya, maka yang didahulukan adalah makna secara syariat, ya. Nah, karena itu kaidahnya, ya. Bisa dilihat di sini. Ini ikhtalafa al-ma'na asy-syar'i wal lughawi. Jika terjadi perbedaan makna secara syariat dan bahasa, ukhidha bima yaqtadihi syar'i. Diambil makna yang dituntut secara syariat, ya, yang didahulukan atau yang diambil adalah makna secara syariat. Dan Al-Qur'an nazzala li bayani syar', la li bayani lughah. Karena Al-Qur'an turun untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Ini hukum asalnya, ya. Jika sebuah kata dalam sebuah ayat memiliki dua makna yang berbeda dari sisi syariat dan bahasa, maka yang kita ambil adalah makna secara syariat. Karena Al-Quran turun untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Illa, kecuali an yakuna hunaka dalilun, ada, ya, jika ada di sana dalil yatarajjahu bihil ma'na lughawi fayukhadhu bihi, yang dengan dalil itu lebih berat, ya, yang lebih dominan adalah makna secara bahasa, fayukhadhu bihi, sehingga yang diambil adalah makna secara bahasa. Nah, ini ada pembahasan tersendiri juga. Insyaallah kita akan lanjutkan di materi yang akan datang. Nah, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.